Aku hanya tertawa saat pelakor dengan bangga pamer tas mahal padaku. Lihat tas limited edition ini pemberian suamimu. Tapi dia tak sadar bicara dengan siapa. Dia show saat tahu yang kaya adalah aku bukan suamiku. Lalu ku ceraikan suamiku dan buat dia hidup gelandangan. Kehidupan yang terlihat sempurna. Pagi itu cahaya matahari masuk lembut melalui kaca besar apartemen lantai tinggi di pusat kota. Dari jendela itu, kota terlihat hidup, gedung-gedung menjulang, jalanan sibuk, dan dunia yang tak pernah benar-benar berhenti bergerak. Di dalam apartemen itu, Nadira sudah lebih dulu bangun. Ia berdiri di dapur modern dengan rambut yang diikat sederhana. Aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruangan. Tangannya bergerak tenang, seolah semua rutinitas ini adalah bagian dari dirinya yang paling alami. Tidak ada yang berlebihan dalam caranya menjalani pagi. Tidak ada keluhan. Tidak ada kemewahan yang ia pamerkan. Hanya ketenangan yang nyaris tidak bisa dijelaskan. Di meja makan, ia menata sarapan dengan rapi. Telur, roti, buah segar, dan secangkir kopi yang masih mengepul. Semua terlihat seperti kehidupan rumah tangga yang sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu, Nadira tidak pernah benar-benar merasa menjadi istri orang kaya, seperti yang orang lain kira. Karena di luar sana, orang-orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat Nadira sebagai istri Fathan, wanita yang beruntung menikah dengan pria tampan, mapan, dan selalu tampil percaya diri. Fathan sendiri memang seperti itu di mata dunia. Ia pria yang selalu datang dengan setelan jas mahal, sepatu mengilap, dan jam tangan yang tampak lebih mahal dari sebuah mobil. Setiap kali mereka keluar bersama, Fathan selalu menjadi pusat perhatian. Ia tersenyum, berbicara percaya diri, bahkan sesekali merangkul Nadira seolah dunia mereka adalah kisah cinta yang sempurna. Orang-orang sering iri melihatnya. Beruntung sekali Nadira, punya suami seperti Fathan, begitu kata mereka. Dan Nadira hanya tersenyum kecil setiap kali mendengarnya. Karena mereka tidak tahu kebenarannya. Saat Fathan keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit basah, Nadira sudah menyambutnya dengan senyum tenang. Sarapan sudah siap, ucap Nadira lembut. Fathan menatap meja makan, lalu tersenyum tipis. Seperti biasa, kamu selalu tepat waktu. Nada suaranya terdengar hangat. Bahkan romantis. Tangannya sempat menyentuh bahu Nadira sekilas sebelum ia duduk. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan yang saling melengkapi. Tapi di dalam hati Nadira, ada jarak yang tidak pernah Fathan sadari. Setiap pagi seperti ini selalu sama. Nadira menyiapkan segalanya, Fathan menikmati, lalu pergi dengan dunia yang menunggu untuk mengaguminya. Setelah sarapan, Fathan berdiri, merapikan jasnya di depan cermin besar ruang tamu. Rapat hari ini penting, katanya sambil melihat bayangannya sendiri. Aku mungkin pulang malam. Nadira mengangguk pelan. Jangan terlalu capek. Fathan tersenyum, lalu mendekat dan mencium kening Nadira singkat. Gerakan itu terlihat penuh cinta, setidaknya bagi siapapun yang melihatnya dari luar. Aku pergi dulu. Pintu apartemen tertutup, dan ruangan itu kembali sunyi. Nadira berdiri di tengah ruang tamu yang luas itu. Apartemen ini mewah, bersih, dan rapi. Setiap sudutnya menunjukkan kehidupan yang berhasil. Namun tidak ada yang tahu bahwa kehidupan ini bukan sepenuhnya milik Fathan. Nadira berjalan perlahan ke meja kerja kecil di sudut ruangan. Di sana, laptop terbuka dengan layar penuh angka, grafik, dan laporan bisnis. Ia menatapnya sebentar. Ekspresinya berubah. Dingin. Fokus. Berbeda dari sosok istri lembut yang tadi menyiapkan sarapan. Di layar itu, terlihat laporan beberapa perusahaan, investasi, dan transaksi yang nilainya tidak kecil. Nama Nadira tidak pernah muncul di permukaan bisnis itu. Semua berjalan di balik layar, tersembunyi rapat. Karena sejak awal, Nadira tidak pernah ingin dikenal karena kekayaan. Ia membangun semuanya sebelum menikah. Dengan kerja keras. Dengan strategi. Dengan kesabaran yang tidak banyak orang tahu. Dan semua itu ia sembunyikan. Bahkan dari Fathan. Nadira menutup laptop perlahan, lalu menatap jendela besar di depannya. Di luar sana, dunia mengira ia hanya perempuan yang hidup dari suami. Padahal justru sebaliknya. Hidup Fathan, gaya hidupnya, mobilnya, apartemen ini, sebagian besar ditopang oleh sesuatu yang Nadira kendalikan diam-diam. Namun Nadira tidak pernah mengungkapkan itu. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin tahu satu hal.
Apakah Fathan mencintainya sebagai Nadira? Atau hanya sebagai bagian dari kenyamanan hidup yang ia lihat? Pertanyaan itu sudah lama hidup dalam pikirannya, sejak sebelum mereka menikah. Dan hari demi hari, ia mengamati cara Fathan berbicara ketika tidak ada orang lain. Cara Fathan bersikap saat sedang marah. Cara Fathan menilai orang dari status dan penampilan. Semua itu perlahan membentuk satu kecurigaan yang tidak pernah Nadira ucapkan. Ia hanya diam dan terus mengamati, sampai suatu hari, ia merasa kebenaran itu mulai mendekat. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat perubahan kecil yang mulai terjadi dalam rumah tangga mereka. Dan saat itu, Nadira tahu, kehidupan yang terlihat sempurna ini tidak akan bertahan selamanya. Perubahan sikap Fathan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Awalnya sangat kecil, hampir tidak terlihat. Fathan masih tersenyum, masih menyapa Nadira seperti biasa, masih duduk di meja makan yang sama. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti ada jarak yang perlahan tumbuh tanpa diundang. Beberapa bulan terakhir, pulang Fathan mulai tidak menentu. Dulu ia selalu kembali sebelum malam terlalu larut. Kini, lampu apartemen sering menyala sendirian, menemani Nadira yang menunggu tanpa kepastian. Jam dinding berdetak pelan, sementara makanan yang ia siapkan perlahan menjadi dingin. Pesan, "Aku pulang telat," mulai lebih sering muncul daripada suara langkah Fathan di depan pintu. Dan setiap kali ia pulang, suasana selalu terasa sama, hanya tubuhnya yang hadir, sementara pikirannya seperti berada di tempat lain. Fathan langsung melepas jas, meletakkan ponselnya di meja, lalu duduk tanpa banyak bicara. Tidak ada cerita tentang harinya. Tidak ada pertanyaan balik tentang Nadira. Tidak ada obrolan ringan seperti dulu. Hanya diam. Dan layar ponsel yang tidak pernah benar-benar mati. Nadira memperhatikan semua itu dari kejauhan. Awalnya ia mencoba berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sibuk, pikirnya, namun semakin hari, alasan itu semakin sulit dipercaya. Fathan bahkan mulai berubah di hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia abaikan. Sarapan buatan Nadira yang dulu selalu ia habiskan, kini sering hanya disentuh sedikit lalu ditinggalkan. Kopi yang dulu selalu ia puji, kini hanya diminum beberapa teguk tanpa komentar. Bahkan tatapan Fathan pun mulai berbeda, lebih sering tertuju pada layar ponsel daripada pada Nadira yang duduk di depannya. Suatu malam, Nadira mencoba memecah kesunyian. "Fathan, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya?" tanyanya pelan, sambil menatap suaminya yang sedang duduk di sofa. Fathan tidak langsung menjawab. Jarinya masih bergerak di layar ponsel. Ada notifikasi yang masuk, dan ia terlihat lebih tertarik pada itu daripada percakapan yang sedang terjadi. Baru beberapa detik kemudian ia menjawab singkat. "Iya, banyak kerjaan." Nada suaranya datar. Terlalu cepat untuk dianggap penjelasan. Nadira diam sejenak. "Kerja di kantor, atau di luar?" tanyanya lagi, lebih hati-hati. Kali ini Fathan menghela napas kecil. Tangannya berhenti, lalu ia menatap sekilas ke arah Nadira. "Kenapa sih kamu banyak tanya akhir-akhir ini?" ucapnya sedikit lebih tajam dari biasanya. Ruangan itu langsung terasa dingin. Nadira tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Fathan, mencoba membaca apa yang sebenarnya terjadi di balik wajah tenang itu. Namun Fathan sudah kembali menatap ponselnya. "Aku capek kerja," lanjutnya akhirnya, suaranya kembali datar. "Jangan berpikir aneh-aneh." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi Nadira, ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Bukan karena apa yang dikatakan Fathan, tapi karena cara ia mengatakannya. Seolah pertanyaan Nadira bukan sekadar pertanyaan istri, melainkan gangguan. Setelah itu, keheningan kembali memenuhi ruangan. Tidak ada percakapan lanjutan. Tidak ada penjelasan tambahan. Fathan berdiri, berjalan ke kamar, meninggalkan Nadira sendirian di ruang tamu yang luas itu. Pintu kamar tertutup, dan suara langkahnya menghilang. Nadira tetap duduk di sofa. Matanya menatap kosong ke arah meja kopi di depannya. Di sana, secangkir teh yang ia siapkan sudah dingin tanpa disentuh. Namun pikirannya tidak berada di ruangan itu. Ada sesuatu yang terus berputar di kepalanya. Perubahan Fathan. Bukan hanya soal waktu pulang. Bukan hanya soal ponsel. Bukan hanya soal jarak. Tapi keseluruhan dirinya yang terasa berbeda. Nadira mulai mengingat kembali semua hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Fathan menyembunyikan layar ponselnya saat Nadira mendekat.
Cara ia tersenyum terlalu cepat ketika ditanya sesuatu. Cara ia mulai menghindari kontak mata dalam percakapan sederhana. Semua itu mulai membentuk pola. Dan pola itu tidak membuat Nadira tenang. Ia menarik napas pelan, lalu berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Di luar, lampu kota berkelip seperti biasa. Semua terlihat normal. Tapi di dalam dirinya, Nadira tahu satu hal yang tidak ingin ia akui terlalu cepat. Suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Dan apapun itu, mulai menjauhkan mereka sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa penjelasan, tapi sangat terasa. Nama yang muncul di layar. Malam itu apartemen terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara air dari kamar mandi yang terdengar samar, mengalir tanpa henti seperti tidak peduli pada apapun di luar sana. Fathan baru saja masuk ke kamar mandi beberapa menit lalu. Seperti biasa, ia meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu tanpa banyak perhatian. Kebiasaan kecil yang dulu tidak pernah membuat Nadira merasa curiga. Namun malam itu berbeda. Ponsel itu bergetar. Sekali. Lalu layar menyala. Nama yang muncul di atas layar membuat jari Nadira yang sedang memegang gelas air berhenti seketika. Selina. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada penjelasan. Hanya satu nama yang berdiri begitu saja di layar, seolah sudah cukup untuk mengubah suasana seluruh ruangan. Jantung Nadira langsung berdegup lebih keras. Bukan panik, tapi waspada. Ia menatap layar itu tanpa bergerak. Notifikasi baru muncul beberapa detik kemudian, membuat cahaya layar semakin terang di ruangan yang temaram. Sebuah pesan masuk, Nadira tidak berniat membaca. Tidak awalnya. Tapi matanya menangkap kata pertama, lalu kata berikutnya, hingga seluruh kalimat itu tidak bisa lagi diabaikan. Sayang, tas yang kamu kasih cantik banget. Besok aku pakai buat ketemu istrimu ya. Dunia seolah berhenti sebentar. Tangan Nadira yang memegang gelas perlahan melemah. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, meskipun AC tidak berubah. Pesan itu sederhana. Terlalu sederhana. Namun justru di kesederhanaan itulah semuanya menjadi jelas. Bukan hanya soal nama. Bukan hanya soal panggilan, sayang. Tapi tentang keberanian seseorang yang merasa cukup aman untuk menulis hal seperti itu, di ponsel suaminya. Dari kamar mandi, suara air masih mengalir. Fathan tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar sana. Dan Nadira masih berdiri di tempat yang sama. Beberapa detik berlalu tanpa reaksi. Tidak ada teriakan. Tidak ada gerakan panik. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya diam. Tangan Nadira perlahan menurunkan gelas itu ke meja, nyaris tanpa suara. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel yang masih menyala, seolah pesan itu belum benar-benar selesai dibaca. Selina. Nama itu kini tidak lagi hanya sekadar nama. Ada wajah yang belum ia lihat, ada cerita yang belum ia dengar, tapi sudah cukup untuk menggeser sesuatu di dalam dirinya. Nadira menarik napas pelan. Dalam. Teratur. Lalu menghembuskannya perlahan. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada reaksi berlebihan di wajahnya. Tidak ada ekspresi hancur seperti yang mungkin diharapkan orang lain dalam situasi seperti ini. Yang ada hanya keheningan yang berbeda. Keheningan yang bukan lagi kebingungan, tapi keputusan. Nadira menatap layar itu sekali lagi, lebih lama dari sebelumnya. Seolah memastikan bahwa kalimat itu benar-benar nyata, bukan kesalahan atau kebetulan. Dan di detik itu juga, sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan meledak. Bukan runtuh. Tapi tertutup. Seperti sebuah pintu yang perlahan dikunci dari dalam. Ia memiringkan sedikit kepalanya, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak hangat. Tidak juga dingin. Lebih seperti senyum seseorang yang baru saja mengerti sesuatu yang tidak bisa lagi dibantah. Karena sekarang semuanya menjadi jelas, perubahan Fathan. Ponsel yang selalu dijaga. Pulang yang semakin larut. Jawaban singkat yang menghindar. Semua itu akhirnya bertemu pada satu titik. Satu nama. Selina. Dari kamar mandi, suara air akhirnya mulai mengecil. Tanda Fathan sebentar lagi selesai. Nadira masih berdiri di tempat yang sama. Tapi sekarang, cara ia berdiri berbeda. Lebih tenang. Lebih pasti. Dan saat suara air benar-benar berhenti, Nadira sudah mengunci semuanya di dalam dirinya. Bukan air mata yang muncul. Bukan pertanyaan. Bukan kemarahan. Hanya satu kesadaran yang sudah terbentuk sempurna.
Bahwa apapun yang selama ini ia sebut rumah tangga, sudah tidak lagi utuh sejak lama. Wanita yang terlalu percaya diri. Beberapa hari setelah malam itu, Nadira tidak lagi terlihat seperti seseorang yang sedang mencari jawaban. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, tenang, rapi, dan nyaris tanpa perubahan di mata orang lain. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang sudah bergerak diam-diam, membawanya pada satu keputusan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Sore itu, Nadira berdiri di depan sebuah butik mewah di pusat kota. Kaca besar di depannya memantulkan bayangan dirinya sendiri, wanita berpenampilan sederhana, dengan tatapan yang jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Ia tidak masuk dengan tergesa-gesa. Tidak ada emosi berlebihan. Langkahnya pelan, stabil, seolah ia sudah tahu persis apa yang ingin ia temukan di dalam sana. Pintu butik terbuka otomatis. Aroma parfum mahal langsung menyambutnya. Lampu-lampu hangat memantulkan kilau dari tas, sepatu, dan pakaian yang tersusun rapi seperti pajangan kehidupan kelas atas. Beberapa pegawai butik menyapa dengan senyum profesional, tapi Nadira tidak banyak menanggapi. Matanya langsung bergerak mencari sesuatu. Seseorang. Dan itu tidak butuh waktu lama. Di tengah ruangan, dekat etalase utama, berdiri seorang wanita muda. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya modis, dan senyum di wajahnya terlalu percaya diri untuk seseorang yang baru saja memegang dunia di tangannya. Di lengannya, tergantung sebuah tas hitam mengilap. Elegan, mahal, dan sangat mencolok. Wanita itu sedang berbicara dengan salah satu pegawai butik, sambil sesekali memutar tas itu dengan bangga, seolah sedang memperlihatkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Selina. Nama itu muncul begitu saja di pikiran Nadira, bahkan sebelum mereka saling menyapa. Seolah semua potongan puzzle yang sudah lama berserakan akhirnya menemukan bentuknya. Selina belum menyadari kehadiran Nadira. Ia masih tertawa kecil, menikmati perhatian yang ia terima. Suaranya ringan, penuh rasa puas. Aku bilang juga apa, ucap Selina sambil tersenyum. Kalau barang bagus itu memang cocoknya buat orang yang tahu cara menghargainya. Nada suaranya mengandung kebanggaan yang tidak disembunyikan. Dan di saat itulah pandangannya bergeser. Matanya bertemu dengan Nadira. Waktu seolah berhenti sesaat. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada ekspresi bingung. Hanya tatapan yang saling mengunci di tengah butik mewah itu, di antara kilauan barang mahal dan suara langkah pelan pengunjung lain. Selina menatap Nadira dari ujung kepala sampai kaki. Cepat. Menilai. Lalu sudut bibirnya naik sedikit. Senyum sinis. Senyum yang tidak perlu dijelaskan lagi maknanya. Seolah ia sudah tahu posisi siapa Nadira di dunia ini, hanya dari cara Nadira berdiri. Selina mengangkat sedikit tas di tangannya, lalu berkata santai tanpa mengalihkan pandangan. Oh, kamu yang itu ya. Kalimat sederhana, tapi penuh penegasan. Seperti seseorang yang baru saja memastikan bahwa lawannya bukan ancaman. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Selina. Tenang, tidak tergesa, tidak tersinggung. Tidak juga tersenyum membalas. Hanya diam yang panjang. Dan di balik diam itu, ada sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh Selina. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa cemburu atau marah. Beberapa detik berlalu. Suasana butik tetap berjalan seperti biasa, tapi di antara dua wanita itu, ada ruang yang terasa berbeda. Selina akhirnya kembali tersenyum, kali ini lebih tajam. Bagus kan? Katanya sambil mengangkat tas itu lagi. Limited edition. Hadiah dari orang yang cukup tahu selera. Ia sengaja menekankan kata terakhir. Namun Nadira masih tidak bereaksi seperti yang diharapkan. Tidak ada wajah terluka. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Yang ada hanya tatapan yang semakin tenang. Dan di dalam ketenangan itu, sesuatu mulai mengeras. Selina sedikit mengernyit, mungkin karena reaksi Nadira tidak sesuai harapannya. Ia menunggu. Menunggu reaksi yang tidak kunjung datang. Tapi Nadira tetap diam. Dan justru di dalam diam itulah, Selina tanpa sadar mulai merasa ada sesuatu yang berbeda, meskipun ia belum bisa menjelaskannya. Di butik mewah itu, di tengah kilauan barang mahal dan senyum percaya diri seorang wanita yang merasa menang. Nadira baru saja berdiri di titik awal dari sesuatu yang tidak akan bisa dihentikan lagi. Tas limited edition. Selina melangkah lebih dekat. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer butik dengan suara yang terdengar percaya diri.
Setiap langkahnya seolah membawa kemenangan yang sudah ia susun dalam pikirannya sejak awal. Tas hitam mengilap itu kembali ia angkat, dipamerkan seperti sebuah trofi. Matanya menatap Nadira tanpa ragu. "Lihat tas limited edition ini," ucap Selina, suaranya naik sedikit, penuh kebanggaan yang tidak ia sembunyikan. Ia berhenti sejenak, sengaja memberi efek. Lalu melanjutkan, lebih tajam. "Suamimu yang belikan." Kalimat itu jatuh di udara seperti sesuatu yang sengaja dilempar untuk melukai. Beberapa pengunjung butik yang berada di sekitar mereka mulai melirik diam-diam. Namun Selina tidak peduli. Ia justru semakin menikmati momen itu. Sudut bibirnya terangkat. Katanya, lanjutnya sambil memainkan gagang tas itu dengan jari-jari yang dihiasi kuku rapi, "Aku lebih pantas memilikinya daripada kamu." Ada penekanan di kata kamu. Seolah Nadira adalah seseorang yang sudah kalah sejak awal, bahkan sebelum percakapan ini dimulai. Selina menunggu. Menunggu reaksi. Air mata. Wajah hancur. Atau setidaknya perubahan ekspresi yang menunjukkan bahwa kata-katanya berhasil mengenai sasaran. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Nadira masih berdiri di tempatnya. Tenang. Tidak bergeser sedikit pun. Tatapannya tidak turun, tidak juga menghindar. Ia hanya menatap Selina dengan cara yang membuat wanita itu mulai sedikit tidak nyaman, meski ia belum mau mengakuinya. Beberapa detik berlalu dalam hening. Lalu, Nadira tertawa kecil. Pelan. Singkat. Bukan tawa keras. Bukan tawa mengejek yang berlebihan. Lebih seperti hembusan ringan yang muncul karena sesuatu yang ia pahami, tapi orang lain belum. Tawa itu cukup untuk membuat Selina langsung berhenti tersenyum. Alisnya mengernyit. "Apa yang lucu?" tanya Selina cepat, nada suaranya mulai berubah, sedikit lebih tajam dari sebelumnya. Nadira tidak langsung menjawab. Ia melirik tas di tangan Selina. Lama. Seolah sedang melihat sesuatu yang bukan sekadar barang mewah, tapi sebuah informasi yang sudah ia kenali lebih dulu. Lalu pandangannya kembali ke wajah Selina. Tenang. Sangat tenang. Dan di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai mengarah pada keyakinan penuh. Karena Nadira tahu satu hal yang Selina tidak tahu. Tas itu memang dibeli dengan kartu tambahan. Atas nama Fathan. Tapi Selina tidak pernah tahu siapa yang mengendalikan limit kartu itu. Nadira. Semua akses, semua limit, semua sistem keuangan yang membuat Fathan bisa terlihat, mampu, di luar sana, pada dasarnya masih terhubung ke dirinya. Selina hanya melihat permukaan. Bukan sumbernya. Nadira kembali tersenyum kecil. Kali ini lebih samar. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum seseorang yang baru saja memahami betapa kecilnya situasi yang sedang dihadapi lawannya. Selina mulai tidak nyaman dengan diam itu. Ia menurunkan sedikit tasnya. "Kenapa kamu diam aja?" tanyanya lagi, kali ini lebih defensif. Namun Nadira tetap tidak terburu-buru menjawab. Ia hanya menatap Selina sebentar lagi, lalu berkata dengan suara pelan dan datar. "Kamu yakin? Kamu tahu siapa yang benar-benar membayar itu?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi efeknya tidak sederhana. Selina langsung membeku sepersekian detik. Untuk pertama kalinya, senyum percaya dirinya sedikit goyah. Dan di butik mewah yang penuh kilau itu, untuk pertama kalinya juga, Selina merasa ada sesuatu yang tidak ia kuasai sepenuhnya. Tawa yang membuat Selina bingung. Selina mengernyit, matanya menyipit tidak percaya dengan reaksi Nadira. "Kamu malah tertawa," ulangnya, kali ini nadanya mulai kehilangan kesabaran. Tangannya masih menggenggam tas itu erat, seolah benda itu adalah satu-satunya bukti bahwa dirinya berada di atas posisi Nadira. Di sekeliling mereka, suasana butik masih berjalan normal, tetapi udara di antara dua wanita itu terasa semakin berat. Nadira tidak langsung menjawab. Ia justru menatap tas hitam di tangan Selina sekali lagi. Lama. Tenang. Seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu yang sudah ia ketahui sejak awal. Lalu ia mengalihkan pandangan kembali ke wajah Selina. Matanya tidak tajam, tidak juga emosional. Hanya datar. Dan itu justru membuat Selina semakin tidak nyaman. "Aku cuma heran," ujar Nadira akhirnya, suaranya pelan tapi jelas terdengar. Ia berhenti sejenak. Bukan untuk mencari kata, tapi untuk memberi ruang agar kalimat berikutnya jatuh lebih dalam. "Masih ada orang yang bisa begitu bangga," lanjutnya, "memakai barang yang sebenarnya dibeli dengan uang perempuan lain." Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada marah.
Tidak juga dengan nada tinggi. Justru sebaliknya, terlalu tenang. Dan ketenangan itulah yang membuatnya terasa lebih tajam. Selina terdiam. Senyum yang tadi masih melekat di wajahnya perlahan menghilang, seperti dipaksa pergi tanpa perlawanan. Matanya bergerak cepat, menatap Nadira, lalu tas di tangannya, lalu kembali ke Nadira lagi. Seolah mencari celah untuk membantah. Untuk menyangkal. Untuk mengembalikan posisi percaya dirinya yang tadi begitu kuat. Tapi untuk pertama kalinya, tidak ada kata yang keluar dengan cepat. Tangannya yang menggenggam tas sedikit mengendur, meski ia segera berusaha menguatkannya kembali. Apa maksudmu? Akhirnya Selina bertanya, tapi suaranya sudah tidak setegas tadi. Ada sesuatu yang retak di dalam nada itu. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan, lalu sedikit menggeleng, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang terlalu mudah ditebak. Kalau kamu benar-benar tahu dari mana barang itu berasal, ucap Nadira perlahan, kamu mungkin tidak akan sebangga itu. Selina membeku. Kali ini benar-benar diam. Tatapannya yang tadi penuh kemenangan berubah menjadi sesuatu yang lebih rapuh. Bukan takut, tapi terguncang oleh kemungkinan yang tidak pernah ia pertimbangkan sebelumnya. Butik itu masih terang. Masih mewah. Masih penuh orang. Tapi di antara Selina dan Nadira, sesuatu sudah bergeser. Dan untuk pertama kalinya, Selina mulai merasakan hal yang tidak pernah ia bayangkan saat datang ke tempat itu. Keraguan terhadap kemenangan yang selama ini ia anggap sudah pasti. Rahasia yang disimpan Nadira. Di balik semua kejadian yang mulai retak itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari Nadira. Kesederhanaannya. Bukan karena ia tidak mampu tampil mewah. Tapi karena ia memilih untuk tidak menunjukkannya. Selama ini, Nadira selalu terlihat seperti wanita yang hidup di bawah bayang-bayang suaminya. Ia tidak pernah datang dengan kemewahan berlebihan, tidak pernah memamerkan barang mahal, bahkan cara bicaranya pun selalu tenang dan tidak mencari perhatian. Bagi dunia luar, ia hanyalah istri Fathan, wanita yang beruntung, yang hidupnya sudah terjamin. Dan Fathan pun berpikir hal yang sama. Namun kebenarannya jauh berbeda. Nadira tidak pernah ingin dikenal dari apa yang ia miliki. Ia justru membangun kehidupannya dengan cara yang tidak terlihat. Bisnis, investasi, jaringan usaha, semuanya ia gerakkan diam-diam, jauh sebelum nama Fathan muncul dalam hidupnya. Dan bahkan setelah menikah, ia tetap memilih untuk berada di belakang layar. Bukan karena ia tidak punya kendali, tapi karena ia ingin melihat satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kejujuran. Di sisi lain, Fathan menjalani hidupnya dengan sangat nyaman. Ia tidak pernah benar-benar bertanya. Tidak pernah ingin tahu terlalu dalam. Bagi Fathan, hidup mereka berjalan sempurna. Uang selalu tersedia. Tagihan selalu dibayar tepat waktu. Gaya hidup mewah tidak pernah terganggu. Mobil selalu siap. Apartemen selalu terbayar. Kartu selalu bisa digunakan tanpa hambatan. Semua tampak seperti hasil kerja kerasnya sendiri. Dan itu cukup baginya. Ia menikmati semuanya tanpa mempertanyakan sumbernya. Karena selama semuanya berjalan lancar, Fathan tidak merasa perlu mencari tahu lebih jauh. Baginya, tidak penting dari mana semua itu berasal. Yang penting adalah ia bisa menikmati hidupnya. Sementara itu, Nadira memperhatikan semuanya dari jauh. Diam, tenang. Menyimpan setiap detail dalam pikirannya. Ia melihat bagaimana Fathan semakin nyaman dengan hidup yang sebenarnya bukan sepenuhnya ia bangun sendiri. Ia melihat bagaimana suaminya mulai merasa lebih besar dari kenyataan. Dan ia juga melihat bagaimana perlahan-lahan, Fathan mulai melupakan bahwa ada seseorang di balik semua kemudahan itu. Seseorang yang selama ini tidak pernah meminta pengakuan. Tidak pernah menuntut pujian. Dan tidak pernah mengungkapkan bahwa tanpa dirinya, semua kenyamanan itu tidak akan pernah ada. Nadira tidak pernah marah, tidak pernah menuntut, tidak pernah menegur. Ia hanya diam. Karena diamnya adalah cara untuk memahami sampai sejauh mana seseorang bisa melangkah ketika ia tidak tahu siapa yang sebenarnya menopang hidupnya. Dan semakin lama ia diam, semakin jelas pula satu hal terlihat. Fathan bukan tidak tahu. Ia hanya memilih untuk tidak bertanya. Karena bertanya berarti harus menghadapi kenyataan. Dan kenyataan itu bisa saja menghancurkan kenyamanan yang selama ini ia nikmati tanpa beban. Di balik semua itu, Nadira menyimpan satu hal lagi. Sesuatu yang bahkan Fathan tidak pernah curigai.
Bahwa seluruh fondasi kehidupan yang mereka jalani bersama bukan berdiri di atas nama Fathan, melainkan di atas nama Nadira sendiri. Dan selama ini, ia hanya menunggu. Sampai kapan Fathan akan terus menikmati sesuatu yang bukan miliknya, tanpa pernah menyadari siapa yang sebenarnya menjaga semuanya tetap berdiri. Fakta yang mengejutkan. Selina tertawa kecil, kali ini lebih mengejek daripada sebelumnya. Ia seperti mencoba mengembalikan kendali atas situasi yang mulai terasa tidak nyaman baginya. "Kamu pikir kamu siapa?" ucapnya, nada suaranya naik satu tingkat, penuh keyakinan yang dipaksakan. Matanya menatap Nadira dari atas ke bawah lagi, seolah ingin memastikan bahwa wanita di depannya benar-benar tidak berada di level yang sama dengannya. Di sekeliling mereka, beberapa orang mulai berhenti sejenak, memperhatikan percakapan itu dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Namun Nadira tidak bergeming. Ia hanya menatap Selina. Lurus, tajam, tanpa emosi yang berlebihan. Ada keheningan singkat sebelum Nadira akhirnya membuka suara. "Aku pemilik butik ini." Kalimat itu keluar dengan tenang. Tidak tinggi, tidak keras, tapi cukup untuk membuat udara di ruangan itu berubah dalam sekejap. Selina yang tadi masih tersenyum langsung membeku. Tawanya berhenti di tengah jalan, seperti diputus paksa. Alisnya perlahan mengerut, bukan karena marah, tapi karena tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" Suara Selina keluar lebih pelan dari sebelumnya. Nadira tidak mengulang. Ia hanya tetap menatapnya. "Tenang. Pasti." Dan di balik ketenangan itu, tidak ada ruang untuk bercanda. Selina melirik sekeliling butik. Dinding kaca yang elegan. Rak-rak tas mewah. Logo butik yang selama ini ia anggap hanya tempat biasa ia berbelanja. Lalu pandangannya kembali ke Nadira. Kali ini lebih lama. Lebih hati-hati. Seolah sesuatu dalam pikirannya mulai menyusun ulang semua yang ia anggap benar. Tangannya yang tadi dengan bangga memegang tas hitam itu perlahan menegang. Untuk pertama kalinya, gesturnya tidak lagi percaya diri. Wajah Selina mulai kehilangan warna yang tadi begitu stabil. Aku nggak ngerti," gumamnya, kali ini suaranya sudah tidak setegas sebelumnya. Nadira masih diam beberapa detik. Lalu dengan tenang ia mengangkat sedikit pandangannya, melihat seluruh ruangan butik itu sejenak, sebelum kembali ke Selina. "Tempat ini," ucapnya pelan, "bukan cuma tempat kamu beli barang." Ia berhenti sebentar. "Kamu berdiri di dalam bisnis yang aku bangun." Kalimat itu jatuh tanpa peringatan. Dan kali ini, Selina benar-benar tidak bisa menyembunyikan reaksinya. Tangannya yang memegang tas mulai bergetar halus. Bukan karena tas itu berat, tapi karena realitas yang tiba-tiba berubah di depan matanya. Selina mundur satu langkah kecil tanpa sadar. Matanya membesar, menatap Nadira seolah mencoba menemukan tanda bahwa ini hanya lelucon atau kesalahpahaman. Tapi tidak ada. Yang ada hanya ketenangan yang terlalu konsisten untuk dibantah. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke butik itu dengan penuh kemenangan, Selina sadar bahwa wanita yang selama ini ia remehkan bukan hanya sekadar istri seseorang, melainkan seseorang yang selama ini ia anggap tidak berarti. Adalah pemilik dari tempat ia berdiri, berbicara, dan merasa menang. Selina dipermalukan. Suasana butik yang tadi hanya dipenuhi bisikan pelan kini berubah menjadi lebih tegang. Beberapa staf yang berdiri di belakang meja kasir mulai saling berpandangan, menyadari ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Nadira tidak meninggikan suara. Ia hanya mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat tenang ke arah salah satu staf butik. "Silakan cek transaksi tas itu," ucapnya pelan namun tegas. "Gunakan data kartu tambahan atas nama Fathan." Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat beberapa orang di ruangan itu bergerak cepat. Selina langsung menoleh. "Apa maksudnya cek?" Suaranya mulai meninggi, ada kepanikan kecil yang mulai muncul di balik nada sombongnya yang tadi masih kuat. "Tas ini sudah jelas dibeli sama dia." Ia menunjuk ke arah Nadira tanpa ragu, seolah ingin mempertahankan cerita yang sudah ia bangun sendiri. Namun Nadira tetap diam. Tatapannya tidak berubah. Tenang, tidak terbawa emosi sedikit pun. Seorang kasir kemudian duduk di depan komputer, mengetik cepat, memeriksa data transaksi yang dimaksud. Suara keyboard terdengar jelas di tengah keheningan yang mulai menegang. Selina berdiri tidak tenang. Tangannya yang memegang tas mulai sedikit gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikannya dengan menggenggam lebih kuat. "Ini pasti salah paham," gumamnya,
Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Fathan gak mungkin. Kalimatnya terputus. Karena di detik berikutnya, ekspresi kasir berubah. Ia menatap layar lebih lama. Membaca ulang, lalu menarik napas pelan. Beberapa staf lain ikut mendekat, ikut melihat hasil yang muncul di sistem. Dan saat kasir akhirnya berbicara, suaranya terdengar hati-hati. Transaksi ini benar atas nama kartu tambahan. Ruangan itu seketika hening. Selina langsung menoleh cepat. Kan? Aku bilang juga apa? Namun, lanjut kasir itu, memotongnya pelan, limit kartu tersebut terhubung ke rekening utama atas nama Nadira. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghantam udara. Selina langsung membeku. Senyum yang tadi sempat ia paksa untuk kembali, langsung hilang tanpa sisa. Tangannya melemah. Tas hitam yang sejak awal ia banggakan kini terasa berbeda di tangannya. Bukan lagi simbol kemenangan, tapi sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman untuk digenggam. Tidak mungkin, suara Selina turun, hampir tidak terdengar. Fathan yang belin, namun bahkan ia sendiri tidak yakin lagi dengan kalimat itu. Nadira akhirnya melangkah sedikit ke depan. Tidak cepat, tidak agresif. Hanya cukup untuk membuat Selina menatapnya langsung. Aku tidak pernah bilang tas itu bukan dibeli, ucap Nadira tenang. Aku hanya bilang, kamu salah memahami siapa yang sebenarnya membayar. Selina membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya kini pucat. Percaya dirinya yang tadi ia bawa masuk ke butik itu perlahan runtuh, satu demi satu, tanpa suara. Di sekeliling mereka, staf butik tetap diam, tidak berani ikut campur lebih jauh. Dan di tengah semua itu, Selina akhirnya benar-benar sadar. Tas yang sejak awal ia pamerkan dengan bangga itu bukan bukti cinta. Tapi bukti bahwa ia telah salah memilih siapa yang ia remehkan. Fathan datang. Suasana butik yang tadi sudah tegang kini terasa seperti berhenti di satu titik yang sama sekali tidak nyaman. Selina masih berdiri kaku, wajahnya pucat, sementara beberapa staf butik berusaha tetap bersikap profesional meski jelas mereka menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Di tengah kekakuan itu, suara pintu butik terbuka. Sebuah lonceng kecil berbunyi pelan. Dan masuklah Fathan. Langkahnya awalnya santai, seperti seseorang yang datang tanpa ekspektasi besar. Jasnya rapi, rambutnya tertata, wajahnya masih menyimpan sisa kepercayaan diri dari dunia yang selama ini ia kenal. Namun itu hanya bertahan beberapa detik. Begitu matanya menangkap Nadira yang berdiri di tengah ruangan, semuanya berubah. Ia berhenti. Langkahnya terhenti tepat di pintu masuk. Tatapannya langsung bergerak dari Nadira ke Selina, lalu kembali lagi ke Nadira. Seolah otaknya sedang mencoba menyusun situasi yang tidak sesuai dengan rencananya. Nadira, suara Fathan keluar lebih pelan dari biasanya. Ada keraguan di sana. Kamu di sini. Ia melangkah sedikit ke dalam, lalu melihat ekspresi Selina yang tidak lagi seperti sebelumnya. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada percaya diri, hanya ketegangan yang tidak ia mengerti. Lalu pandangannya kembali ke Nadira. Dan di saat itu, Fathan merasakan sesuatu yang berbeda. Nadira tidak menyambutnya seperti biasa. Tidak ada senyum hangat. Tidak ada tatapan lembut. Yang ada hanya ekspresi tenang, yang terasa terlalu jauh. Nadira, Fathan mencoba lagi, kali ini nadanya lebih hati-hati. Aku bisa jelaskan. Kalimat itu keluar refleks. Seperti seseorang yang terbiasa mencari jalan keluar dari situasi yang tidak diinginkan. Namun Nadira tidak bereaksi seperti yang ia harapkan. Ia hanya menatap Fathan. Lalu, tersenyum. Tapi senyum itu bukan hangat. Bukan juga sedih. Lebih seperti senyum seseorang yang sudah selesai memahami semuanya. Tidak perlu, ucap Nadira singkat. 2 kata. Ringan. Tapi jatuh dengan berat yang tidak biasa. Fathan terdiam. Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memulai dari mana. Karena tatapan Nadira, bukan tatapan istrinya yang biasa ia kenal. Bukan tatapan yang meminta penjelasan. Bukan tatapan yang berharap. Bukan juga tatapan yang terluka dan menunggu dipulihkan. Ini berbeda. Jauh lebih dingin. Lebih jauh. Seolah ia sedang berdiri di depan seseorang yang sudah tidak lagi menganggapnya bagian dari hidupnya. Fathan menatap lebih lama, mencoba mencari celah, sedikit emosi, sedikit keraguan, sedikit apapun yang bisa ia pegang. Tapi tidak ada.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fathan menyadari sesuatu yang membuat dadanya terasa berat. Nadira tidak sedang menunggu penjelasan. Nadira sudah selesai. Rahasia terbuka. Keheningan di dalam butik itu belum juga pecah, bahkan setelah Fathan berdiri di tengah ruangan dengan tatapan yang masih mencoba memahami situasi. Nadira bergerak pelan. Tidak terburu-buru. Tidak emosional. Seolah semua ini sudah ia siapkan sejak lama. Ia membuka tas tangannya, lalu mengeluarkan sebuah map berwarna gelap. Gerakannya tenang, terukur, tanpa ragu sedikit pun. Beberapa staf butik tanpa sadar menahan napas. Selina masih berdiri di tempatnya, namun tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Tas di tangannya kini seperti tidak berarti apa-apa. Nadira melangkah satu langkah ke depan, lalu menyerahkan map itu langsung ke arah Fathan. "Lihat," ucapnya singkat. Fathan menerima map itu dengan sedikit bingung. "Apa ini?" tanyanya pelan. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatapnya. Tatapan yang membuat Fathan akhirnya membuka map tersebut. Detik pertama masih biasa saja. Lembar demi lembar kertas. Angka-angka. Data. Transaksi. Namun semakin ia membaca, alisnya mulai bergerak. Tatapannya berubah dari bingung menjadi fokus, lalu perlahan menjadi tegang. Halaman demi halaman menunjukkan sesuatu yang tidak ia duga. Rekening investasi. Aset perusahaan. Pergerakan dana dalam jumlah besar. Nama yang berulang di berbagai dokumen. Nadira. Fathan membalik halaman lebih cepat sekarang. Tangannya mulai tidak stabil. Napasnya sedikit berubah. Angka-angka yang ia lihat bukan angka kecil. Bukan juga sekadar tabungan rumah tangga biasa. Ini skala yang jauh di atas apa yang selama ini ia bayangkan. "Ini," suara Fathan tercekat, "maksudnya apa?" Nadira masih tenang. "Semua yang kamu lihat di hidupmu," ucapnya pelan, "berasal dari sistem yang aku bangun." Fathan berhenti membaca. Tangannya yang memegang kertas perlahan turun sedikit. Matanya menatap Nadira, seolah mencoba mencari celah bahwa ini semua tidak mungkin benar. "Tidak mungkin," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun Nadira melanjutkan tanpa mengubah ekspresi. "Mobil yang kamu pakai. Apartemen yang kita tinggali. Kartu yang kamu gunakan tanpa pernah bertanya batasnya." Ia berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan suara datar. "Semuanya terhubung ke aku." Ruangan itu kembali sunyi. Kali ini lebih berat dari sebelumnya. Fathan menatap kembali dokumen di tangannya. Sekarang ia melihatnya dengan cara berbeda. Bukan lagi sekadar angka, tapi bukti. Bukti bahwa selama ini ia hidup di atas sesuatu yang tidak ia pahami. Tangannya mulai sedikit bergetar. Dan untuk pertama kalinya, kesombongan yang selama ini ia bawa tanpa sadar, mulai runtuh pelan-pelan. "Aku," Fathan mencoba bicara, tapi suaranya terputus. Ia menarik napas, lalu menatap Nadira lagi. Dan saat itu, kenyataan benar-benar menghantamnya. Selama ini ia tidak pernah benar-benar menjadi sumber dari kehidupan mewah itu. Ia hanya menjadi bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar, sementara orang yang selama ini ia anggap istri biasa adalah pusat dari semuanya. Harga diri Fathan hancur. Map di tangan Fathan terasa semakin berat, meskipun isinya hanya kertas. Namun yang menekan dadanya bukanlah benda itu, melainkan arti di balik setiap lembar yang baru saja ia lihat. Ia berdiri diam. Tidak bergerak. Matanya masih tertuju pada Nadira, tetapi pandangannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya. Sekarang ada sesuatu yang retak di sana, sesuatu yang perlahan runtuh tanpa bisa ia tahan. Dalam pikirannya, semuanya mulai berantakan. Selama ini Fathan hidup dengan keyakinan bahwa dirinya adalah pria yang berhasil. Ia merasa dihormati, diperhatikan, dikenal sebagai seseorang yang mapan. Setiap kali ia melangkah dengan jas mahal, setiap kali ia berbicara dengan percaya diri di depan orang lain, ia percaya bahwa semua itu adalah hasil dari dirinya sendiri. Ia menikmati pandangan orang-orang. Ia menikmati rasa dihargai. Ia menikmati peran itu. Namun sekarang, semua itu berubah menjadi sesuatu yang terasa pahit. Karena satu demi satu, potongan kenyataan yang ia hindari akhirnya muncul ke permukaan. Fathan menurunkan map itu sedikit. Tangannya masih memegangnya, tapi tidak lagi erat. Di kepalanya, suara Nadira tadi terus terulang. "Semua yang kamu lihat di hidupmu, berasal dari sistem yang aku bangun."
Kalimat itu tidak hanya menjelaskan sesuatu. Kalimat itu menghancurkan sesuatu. Fathan menarik napas pendek. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban yang tiba-tiba jatuh tanpa peringatan. Ia menoleh sedikit, melirik Selina yang masih berdiri kaku di sudut ruangan. Namun bahkan kehadiran wanita itu tidak lagi memberi kepastian apapun. Semua yang tadi terasa penting, kini runtuh bersamaan. Fathan kembali menatap Nadira. Wanita itu masih sama seperti tadi. Tenang. Tidak berusaha menjelaskan lebih banyak dari yang perlu. Tidak menunjukkan emosi berlebihan. Dan justru itu yang membuatnya semakin sulit diterima. Karena dalam diam Nadira, tidak ada ruang untuk Fathan kembali menjadi pusat dunia mereka. Perlahan, kesadaran lain mulai masuk ke pikirannya. Hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Kemewahan yang selalu tersedia tanpa pertanyaan. Kenyamanan yang ia anggap biasa. Semua itu bukan hasil dirinya. Dan yang paling menyakitkan bukan hanya itu. Fathan mulai mengingat satu persatu keputusan yang ia buat selama ini. Cara ia bersikap. Cara ia merasa lebih tinggi. Cara ia tidak pernah benar-benar menghargai Nadira sebagaimana seharusnya. Lalu, seperti hantaman terakhir yang paling dalam, satu kesadaran muncul tanpa bisa dicegah. Ia telah mengkhianati orang yang selama ini diam-diam menopang seluruh hidupnya. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara kepercayaan, secara kesempatan, secara hidup yang ia jalani tanpa pernah merasa kekurangan. Fathan menutup matanya sebentar. Tarikan napasnya berat. Ketika ia membukanya kembali, wajahnya sudah tidak lagi menyimpan sisa keangkuhan yang dulu ia kenal. Yang tersisa hanyalah sesuatu yang jauh lebih sederhana. Kehilangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fathan tidak tahu harus berdiri sebagai siapa. Gugatan cerai. Pagi itu tidak terasa seperti pagi biasanya. Tidak ada kehangatan. Tidak ada percakapan ringan. Bahkan udara di dalam apartemen terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ruangan itu sendiri ikut menyadari bahwa sesuatu yang besar akan berakhir. Fathan duduk di ruang tamu, masih dengan pakaian yang sama sejak malam sebelumnya. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena kurang tidur saja, tetapi karena pikirannya yang tidak pernah benar-benar berhenti bekerja sejak semua rahasia itu terbuka. Nadira berdiri di dekat meja kaca, tenang seperti biasa. Tidak ada tanda ragu di wajahnya. Dan di saat itulah bel pintu berbunyi. Satu kali. Pendek. Tegas. Nadira melangkah ke arah pintu tanpa berkata apa-apa. Ketika pintu terbuka, seorang pria muda berdiri di sana dengan jas rapi dan map dokumen di tangannya. Dion. Ia masuk dengan sikap profesional, tidak banyak basa-basi. Tatapannya sekilas menyapu ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Nadira. Sudah siap, ucap Dion singkat. Nadira mengangguk kecil. Dion kemudian melangkah ke arah meja, membuka map yang ia bawa, dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang sudah disiapkan dengan rapi. Suara kertas yang diletakkan di atas meja terasa sangat jelas di ruangan yang sunyi itu. Fathan yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berdiri. Matanya langsung tertuju pada dokumen itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah bisa menebak, tapi ia tetap menolak untuk mengakuinya. Apa ini? Suara Fathan keluar pelan, tapi jelas terdengar tegang. Dion tidak menjawab. Ia hanya melirik ke arah Nadira. Dan Nadira sendiri yang akhirnya berbicara. Surat gugatan cerai, ucapnya datar. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa getaran. Tanpa jeda. Seolah sudah lama disiapkan dan akhirnya sampai pada waktunya. Fathan terdiam. Beberapa detik ia hanya berdiri di tempatnya, seperti tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Lalu matanya beralih ke Nadira. Nadira, suaranya terdengar lebih pelan, kali ini bukan marah, bukan juga menyangkal. Lebih kepada ketidakmampuan menerima. Kamu serius? Pertanyaan itu menggantung di udara. Nadira menatapnya langsung. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kebencian yang meledak-ledak. Yang ada hanya ketegasan yang sudah matang. Sejenak ruangan itu kembali sunyi. Hanya detak jam yang terdengar samar di dinding. Nadira menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang tenang, tapi tidak meninggalkan ruang untuk perdebatan. Aku terlalu berharga untuk dikhianati. Tidak panjang. Tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Fathan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencari alasan. Tidak mencari pembelaan. Tidak juga mencoba menjelaskan. Karena di dalam kalimat itu,
Ia tahu tidak ada ruang lagi untuk negosiasi. Yang ada hanya keputusan yang sudah selesai dibuat. Dan di depan matanya, wanita yang dulu ia anggap selalu ada di sisinya sudah berdiri di sisi yang tidak lagi bisa ia jangkau. Semua aset dibekukan. Hari itu tidak berjalan seperti hari biasa, bukan karena ada keributan besar, bukan juga karena Fathan melakukan sesuatu yang dramatis. Justru sebaliknya, semuanya terjadi dengan tenang, terlalu tenang, sampai terasa tidak nyata. Di dalam sistem yang selama ini menopang hidupnya, satu persatu akses mulai menghilang. Tanpa suara. Tanpa peringatan yang bisa ia pahami secara langsung. Fathan baru menyadarinya saat ia mencoba menggunakan kartu di sebuah tempat. Transaksi ditolak. Ia mencoba lagi. Ditolak. Ia mengernyit, menganggap itu hanya gangguan teknis kecil. Tapi ketika ia membuka aplikasi perbankan yang biasa ia gunakan, tampilan di layar membuatnya berhenti. Akses terbatas. Kemudian ia mencoba hal lain. Mobil yang biasa ia gunakan tidak lagi bisa diakses dengan sistem digitalnya. Apartemen yang ia tempati, yang selama ini terasa seperti miliknya sendiri, mulai menunjukkan perubahan status pada sistem pengelolaan. Satu persatu. Pelan-pelan. Tapi pasti. Fathan berdiri di tempatnya, mencoba menghubungkan semuanya dengan logika yang ia kenal. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin ia menyadari bahwa semua pintu yang selama ini terbuka untuknya, kini mulai tertutup. Di sisi lain, Nadira tidak melakukan apapun yang terlihat dramatis. Tidak ada teriakan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada momen emosional yang meledak di depan mata. Yang ia lakukan hanya satu hal. Menjalankan keputusan yang sudah ia ambil. Semua fasilitas yang menggunakan namanya sebagai pusat kendali, dibekukan. Kartu kredit. Akses kendaraan. Properti. Rekening yang selama ini mengalir tanpa hambatan. Semuanya berhenti. Dalam satu hari. Dan di hari yang sama, Fathan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami selama hidupnya yang selama ini terasa mudah. Kehilangan akses pada kemudahan. Awalnya ia masih mencoba bertahan dengan cara lama. Menghubungi orang-orang yang biasa membantunya. Mengira ini hanya kesalahan sistem. Atau masalah sementara. Namun setiap jawaban yang ia dapatkan selalu mengarah pada hal yang sama. Tidak ada akses lagi atas nama yang selama ini ia gunakan. Fathan mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu percobaan ke percobaan lain. Semua hasilnya sama. Ditolak. Tidak aktif. Tidak valid. Dan di tengah semua itu, mulai muncul kesadaran yang perlahan-lahan meresap tanpa bisa ia hentikan. Hidup yang selama ini ia jalani bukan berdiri di atas kekuatannya sendiri. Melainkan di atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Sampai akhirnya, malam tiba. Dan Fathan berdiri sendirian untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang nyaman. Tidak ada mobil yang menunggu. Tidak ada kartu yang bisa digunakan tanpa batas. Tidak ada sistem yang otomatis menyelesaikan semua masalahnya. Hanya dirinya. Dan kenyataan yang tidak bisa lagi ia hindari. Bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar hidup tanpa uang Nadira. Selina mulai menjauh. Setelah semua akses Fathan benar-benar runtuh, hari-harinya berubah menjadi sesuatu yang asing baginya sendiri. Tidak ada lagi kenyamanan yang dulu datang tanpa usaha. Tidak ada lagi kemudahan yang membuatnya merasa berada di atas situasi. Bahkan orang-orang yang dulu tersenyum ramah kini mulai bersikap berbeda, seolah jarak sosial itu tiba-tiba terlihat jelas. Di tengah kekosongan itu, satu nama yang sempat menjadi bagian dari kekacauan hidupnya masih tersisa. Selina. Awalnya, Fathan mengira setidaknya wanita itu akan tetap ada. Karena selama ini, Selina selalu terlihat begitu dekat, begitu percaya diri, seolah hubungan mereka adalah sesuatu yang spesial. Cara ia berbicara, cara ia meminta perhatian, bahkan cara ia memandang Fathan dulu selalu membuat pria itu merasa masih memiliki sesuatu yang bisa dipertahankan. Namun kenyataan tidak pernah setia pada harapan yang rapuh. Di hari pertama setelah semuanya berubah, Selina masih menghubungi. Pesannya singkat. Nada suaranya tidak lagi seperti sebelumnya, tapi Fathan belum menyadarinya sepenuhnya. Sampai hari-hari berikutnya mulai menunjukkan pola yang jelas. Balasan menjadi lebih lambat. Alasan mulai bermunculan. Pertemuan yang dulu mudah terjadi, kini selalu tidak bisa. Dan perlahan, intensitasnya menurun tanpa penjelasan yang benar-benar jujur. Fathan mencoba menghubungi seperti biasa.
Namun setiap percakapan terasa berbeda. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu ia rasakan. Tidak ada lagi perhatian yang terasa tulus. Yang ada hanya jawaban singkat yang terasa dijaga jaraknya. Sampai suatu hari, Fathan akhirnya bertemu Selina secara langsung. Bukan di tempat mewah seperti dulu. Bukan di suasana yang penuh kebanggaan. Pertemuan itu terasa lebih dingin, lebih sederhana, dan jauh dari kesan yang pernah ia bayangkan. Selina datang dengan ekspresi yang berbeda. Tidak ada senyum manja yang dulu sering ia tunjukkan. Tidak ada tatapan penuh harapan. Yang ada hanya wajah yang lebih hati-hati. Lebih menjaga diri. Fathan mencoba tersenyum, mencoba memulai seperti biasa. Namun Selina tidak lagi merespons dengan cara yang sama. Ia lebih banyak diam. Lebih banyak menghindari kontak mata. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti sesuatu yang sudah dipertimbangkan berkali-kali sebelum diucapkan. Fathan mulai merasakan perubahan itu secara nyata. Sampai akhirnya, dalam satu momen yang tidak lagi bisa disamarkan, Selina mengucapkan kalimat yang tidak langsung tapi cukup jelas untuk dipahami. Sesuatu tentang keadaan yang berubah. Tentang situasi yang tidak sama lagi. Tentang lebih baik menjaga jarak dulu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada perdebatan. Hanya keputusan yang dibungkus dengan kata-kata halus. Dan di saat itu, Fathan akhirnya mengerti sesuatu yang lebih menyakitkan dari semua yang sudah ia alami sebelumnya. Selina tidak pernah benar-benar mencintainya. Yang Selina kejar selama ini bukan dirinya. Bukan Fathan. Tapi kenyamanan yang menyertai dirinya. Dan ketika kenyamanan itu hilang, Selina pun ikut menghilang perlahan, tanpa perlu meninggalkan perpisahan yang keras. Malam itu, untuk pertama kalinya Fathan duduk sendirian dengan kesadaran yang benar-benar utuh. Ia tidak hanya kehilangan harta, tidak hanya kehilangan status, tapi juga kehilangan ilusi bahwa ada seseorang yang benar-benar bertahan untuk dirinya. Dan yang tersisa hanyalah keheningan yang tidak lagi bisa diisi oleh siapapun. Ditinggalkan. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fathan berdiri di depan sebuah apartemen yang dulu terasa familiar baginya. Tempat itu pernah menjadi ruang singkat di mana ia merasa dihargai, diinginkan, dan diakui. Namun sekarang, setiap langkah yang membawanya ke sana terasa seperti membawa beban yang tidak lagi bisa ia sebut sebagai harapan. Ia berhenti di depan pintu, menarik napas pelan, lalu menekan bel. 1 kali. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik, lalu menekan lagi. Lebih lama. Masih hening. Fathan mengernyit, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Selina mungkin hanya sedang sibuk, atau tidak mendengar. Ia menatap layar ponselnya, mencoba menghubungi nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nada panggilan terdengar. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Lalu berhenti. Tidak diangkat. Fathan berdiri diam. Ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman, tapi ia masih menolak untuk sepenuhnya mengakuinya. Ia menekan bel sekali lagi. Lebih lama. Lebih tegas. Dan kali ini, beberapa detik kemudian, suara dari dalam akhirnya terdengar. Bukan suara langkah, bukan suara pintu dibuka, tapi suara notifikasi pesan yang datang ke ponselnya. Fathan langsung melihat layar. Sebuah pesan singkat dari Selina. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya 1 kalimat. Aku tidak mau hidup susah. Fathan membeku. Jari-jarinya yang masih menggenggam ponsel terasa tidak bergerak. Matanya menatap layar itu tanpa berkedip, seolah mencoba memastikan bahwa kalimat itu benar-benar ada di sana. Tidak ada kesalahan. Tidak ada interpretasi lain. Hanya kenyataan yang ditulis dengan sederhana, tapi menghantam dengan keras. Di balik pintu apartemen itu, tidak ada suara lagi. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda bahwa seseorang sedang mempertimbangkan untuk membuka. Fathan berdiri di tempatnya lebih lama dari yang seharusnya. Lalu perlahan, ia menurunkan tangannya. Langkah kecil di kepalanya mulai tersusun tanpa ia sadari. Selina tidak membuka pintu. Selina tidak menjelaskan. Selina tidak berdebat. Karena Selina sudah mengambil keputusan bahkan sebelum Fathan sampai di sana. Dan keputusan itu bukan tentang cinta. Bukan tentang hubungan. Bukan tentang masa lalu. Tapi tentang keadaan. Fathan menoleh ke pintu apartemen itu sekali lagi. Kosong. Tertutup. Tidak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu berubah dengan sangat jelas.
Ia tidak hanya ditolak malam itu. Ia ditinggalkan. Pelan-pelan, ia melangkah mundur dari pintu itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan saat ia benar-benar berbalik meninggalkan tempat itu, satu kesadaran akhirnya jatuh dengan sempurna di dalam pikirannya. Selina sudah pergi. Dan kali ini bukan hanya dari hidupnya, tapi dari semua kemungkinan yang pernah ia bayangkan. Malam itu, Fathan akhirnya mengerti sesuatu yang tidak lagi bisa ia hindari. Ia kehilangan dua wanita sekaligus. Dan yang tersisa hanya dirinya sendiri, tanpa apapun yang dulu membuatnya merasa berarti. Kehidupan baru Nadira. Sementara hidup Fathan perlahan runtuh dalam sunyi, Nadira justru bergerak ke arah yang sebaliknya, lebih stabil, lebih terarah, dan lebih tenang. Pagi itu, ia tidak lagi bangun dengan kebiasaan lama yang penuh kompromi emosional. Tidak ada lagi kebisuan yang harus ia terjemahkan sendiri. Tidak ada lagi menunggu langkah seseorang yang tidak pasti akan pulang atau tidak. Apartemen yang dulu terasa penuh, dua kehidupan, kini berubah menjadi ruang yang hanya memantulkan satu arah energi, miliknya sendiri. Nadira duduk di meja kerjanya, laptop terbuka, layar penuh dengan data, laporan, dan rencana ekspansi bisnis yang selama ini ia jaga dalam diam. Tangannya bergerak cepat, tapi ekspresinya tetap tenang. Tidak terburu-buru. Tidak terbebani. Hanya fokus. Setiap keputusan yang ia ambil sekarang terasa lebih ringan, bukan karena tantangannya berkurang, tetapi karena tidak ada lagi beban emosional yang mengikat setiap langkahnya. Dulu, setiap hari Nadira harus membagi pikirannya. Antara pekerjaan dan rumah. Antara bisnis dan perasaan. Antara logika dan harapan yang tidak pernah ia ucapkan. Namun kini semua itu hilang. Dan yang tersisa hanya dirinya sendiri, utuh, tanpa terbagi. Di layar ponselnya, notifikasi bisnis terus berdatangan. Timnya melaporkan perkembangan proyek baru, kontrak berjalan lancar, dan ekspansi yang sudah lama ia rancang mulai menunjukkan hasil. Nadira membaca semuanya tanpa tergesa. Satu persatu. Dengan tenang. Seolah ia akhirnya punya ruang untuk benar-benar melihat apa yang selama ini ia bangun dengan tangannya sendiri. Tidak ada lagi gangguan dari sikap Fathan yang berubah-ubah. Tidak ada lagi kebingungan yang harus ia simpan sendiri di malam hari. Tidak ada lagi rasa menunggu yang tidak pernah diberi kepastian. Dan yang paling berbeda, tidak ada lagi air mata. Nadira berhenti sejenak dari layar komputernya, lalu menatap ke arah jendela besar di ruang kerjanya. Di luar, kota tetap bergerak seperti biasa. Mobil melintas, orang-orang berjalan, kehidupan berjalan tanpa henti. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa tertinggal di dalamnya. Ia merasa berada di tempat yang tepat. Di tempat yang ia pilih sendiri. Ia menghela napas pelan. Bukan napas berat seperti dulu. Tapi napas yang lebih ringan, lebih bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melepas sesuatu yang terlalu lama ia genggam, bukan karena tidak mampu bertahan, tetapi karena akhirnya sadar bahwa ia tidak perlu lagi bertahan di tempat yang salah. Nadira kembali menatap layar laptopnya. Tangannya bergerak lagi. Menyusun strategi, mengatur arah bisnis, menentukan langkah berikutnya. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang perlahan menjadi sangat jelas di dalam dirinya. Hidupnya tidak pernah benar-benar berakhir ketika Fathan pergi. Justru saat itu, hidupnya akhirnya benar-benar dimulai. Penyesalan terbesar. Hari itu Fathan datang tanpa perencanaan yang matang. Tidak ada setelan rapi seperti dulu. Tidak ada aura percaya diri yang biasa ia bawa kemanapun ia melangkah. Yang tersisa hanya seorang pria yang berdiri di depan pintu dunia yang sudah tidak lagi terbuka untuknya. Ia menunggu cukup lama sebelum akhirnya bertemu Nadira. Dan ketika itu terjadi, semuanya terasa berbeda. Nadira berdiri di hadapannya dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga kesedihan. Hanya ketenangan yang terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Fathan melangkah sedikit lebih dekat. Nadira, suaranya pelan, hampir serak. Aku tahu aku salah. Tidak ada respons langsung. Nadira hanya menatapnya. Seolah sedang menunggu, tapi bukan untuk penjelasan, melainkan untuk memastikan seberapa jauh seseorang bisa sampai sebelum benar-benar sadar. Fathan menarik napas dalam, lalu mengeluarkan semuanya yang selama ini ia tahan. Aku minta maaf, katanya lebih cepat. Aku tahu aku hancurkan semuanya. Aku cuma nggak sadar. Aku terlalu terlambat sadar. Matanya mulai basah,
Tapi ia tidak peduli. Untuk pertama kalinya, Fathan tidak peduli bagaimana ia terlihat. Ia melangkah lagi sedikit. Kasih aku kesempatan. Lanjutnya, suaranya mulai bergetar. Aku bisa berubah. Aku bisa perbaiki semuanya. Kata-katanya jatuh beruntun, seperti seseorang yang sedang mencoba menahan sesuatu yang sudah terlanjur runtuh di dalam dirinya sendiri. Aku nggak akan ulangi lagi. Nadira, tolong. Namun Nadira tetap diam. Tidak ada langkah mundur. Tidak ada langkah maju. Hanya tatapan yang stabil, seperti dinding yang sudah tidak bisa ditembus. Fathan berhenti berbicara. Napasnya tersengal kecil. Untuk beberapa detik, hanya keheningan yang ada di antara mereka. Lalu Nadira akhirnya berbicara, suaranya tenang. Tapi justru karena itu, terasa lebih tajam dari teriakan apapun. Waktu kamu memilih dia, ucapnya pelan, kamu sudah kehilangan aku. Kalimat itu tidak panjang. Tidak rumit, tapi cukup untuk menghentikan semua harapan yang masih tersisa di wajah Fathan. Ia terdiam. Matanya menatap Nadira, seolah mencari celah untuk menyangkal, untuk memperbaiki, untuk memutar ulang waktu. Tapi tidak ada celah. Tidak ada ruang. Yang ada hanya keputusan yang sudah selesai sejak lama. Dan di depan matanya, Nadira bukan lagi seseorang yang sedang terluka. Nadira adalah seseorang yang sudah selesai. Kehancuran Fathan. Hari-hari setelah penolakan Nadira tidak lagi berjalan seperti waktu yang Fathan kenal sebelumnya. Semua terasa lebih lambat, lebih berat, dan lebih sunyi. Tidak ada lagi jadwal yang teratur. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia sebut pasti. Bahkan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan, makan, tidur, tempat berlindung, mulai menjadi sesuatu yang harus ia perjuangkan setiap hari. Tanpa uang, tanpa pekerjaan. Tanpa akses pada kehidupan yang dulu ia anggap normal. Fathan mulai kehilangan arah. Awalnya ia masih mencoba bertahan dengan sisa gengsi yang ia miliki. Ia menghubungi beberapa orang yang dulu sering ada di sekitarnya, orang-orang yang pernah tersenyum, pernah menepuk bahunya, pernah memujinya sebagai sosok yang berhasil. Namun respons yang ia terima tidak lagi sama. Ada yang tidak menjawab. Ada yang menjawab singkat. Ada juga yang perlahan menghilang tanpa penjelasan. Satu persatu. Seperti pintu yang dulu terbuka untuknya, kini tertutup dengan pelan, tanpa suara keras, tapi pasti. Fathan mulai menyadari sesuatu yang tidak ingin ia akui sejak awal. Kehadirannya di dunia yang dulu ia banggakan ternyata tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Ia hanya berada di atas sistem yang tidak ia pahami, dan ketika sistem itu tidak lagi mendukungnya, semuanya ikut runtuh. Hari-harinya berubah menjadi rangkaian perpindahan yang tidak pernah benar-benar ia rencanakan. Tempat tinggal yang tidak tetap. Lingkungan yang tidak nyaman. Dan malam-malam panjang yang tidak lagi bisa diisi dengan kemewahan atau hiburan. Ia duduk di tempat-tempat yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Kadang di sudut ruangan yang asing. Kadang di tempat yang hanya cukup untuk beristirahat sebentar. Kadang hanya berjalan tanpa tujuan sampai lelah. Di tengah semua itu, ia mulai melihat dunia dari sudut yang berbeda. Orang-orang yang dulu tersenyum padanya kini tidak lagi mengenalnya dengan cara yang sama. Bukan karena mereka tidak ingat, tapi karena ia tidak lagi membawa apa yang dulu membuatnya berarti di mata mereka. Dan itu yang paling menyakitkan. Bukan hanya kehilangan kenyamanan, tapi kehilangan posisi, kehilangan pengakuan, kehilangan cara orang melihat dirinya. Fathan mulai mengingat kembali hidupnya yang dulu. Apartemen yang luas. Mobil yang selalu siap. Percakapan yang selalu penuh pujian. Dan wajah-wajah yang selalu menghormatinya tanpa perlu banyak usaha. Semua itu kini terasa seperti milik orang lain. Tidak bisa disentuh lagi. Suatu malam, ia duduk sendirian di tempat yang tidak lagi ia pedulikan namanya. Tidak ada suara yang menemani selain pikirannya sendiri. Dan di dalam keheningan itu, ia akhirnya menyadari sesuatu yang tidak bisa ia bantah lagi. Ia tidak sedang sekadar jatuh. Ia sedang benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Pelan-pelan, tanpa sisa yang bisa ia pegang. Tawa terakhir Nadira. Hari itu kota berjalan seperti biasa. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing, seolah tidak ada cerita yang sedang selesai di salah satu sudut jalan. Di dalam mobilnya, Nadira duduk tenang di kursi belakang. Tatapannya mengarah keluar jendela,
Tapi pikirannya tidak lagi terseret oleh apapun yang pernah mengikatnya di masa lalu. Mobil itu berhenti di lampu merah. Dan di sanalah ia melihatnya. Fathan. Pria itu berdiri di pinggir jalan, pakaian yang tidak lagi rapi, tubuh yang tidak lagi membawa wibawa seperti dulu. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi langkah percaya diri. Yang tersisa hanya seseorang yang tampak seperti sedang mencoba bertahan di dunia yang sudah tidak lagi memberinya tempat. Nadira tidak langsung bereaksi. Matanya hanya mengikuti sosok itu perlahan. Dan saat Fathan menoleh, pandangan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti sesaat. Fathan tidak tersenyum. Tidak juga berbicara. Hanya menatap. Dan dari tatapannya, ada sesuatu yang jelas terbaca tanpa perlu kata-kata. Penyesalan. Dalam. Tertinggal. Dan tidak lagi punya jalan kembali. Nadira tetap diam. Ekspresinya tidak berubah drastis. Tidak ada amarah. Tidak ada kebencian yang tersisa. Hanya ketenangan yang sudah melewati semua badai. Lampu merah masih menyala. Dan di tengah momen itu, Fathan seperti ingin mengatakan sesuatu, bibirnya sedikit bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Nadira melihat itu. Lalu, ia tersenyum kecil. Bukan senyum yang hangat. Bukan juga senyum sedih. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya selesai memahami seluruh cerita tanpa perlu penjelasan tambahan. Senyum itu membawa kembali satu ingatan, momen di butik, saat ia tertawa kecil di depan Selina. Bedanya, kali ini tidak ada yang perlu ia buktikan lagi. Karena semua sudah selesai dengan sendirinya. Lampu berubah hijau. Mobil mulai bergerak. Perlahan. Meninggalkan Fathan yang masih berdiri di tempatnya, semakin mengecil di kaca belakang hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Nadira bersandar ringan di kursinya. Menatap lurus ke depan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada apapun yang mengganggu ketenangan di dalam dirinya. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Tidak ada rasa menunggu. Tidak ada luka yang perlu dipulihkan lagi. Hanya satu hal yang tersisa. Kesadaran bahwa ia telah melewati semuanya. Dan kini, hidupnya benar-benar menjadi miliknya kembali, utuh, bersih, dan tidak lagi bisa diinjak siapapun.